Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Sylvia dengan NIM 03. Saya dari kelas SKBC. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha produksi jagung goreng enak yang berstudi kasus di UMKM Jagung Goreng Bapak Mahsadi yang bertepatan di lokasi Jarin, Pamekasan. Untuk bahasan yang akan dibahas yakni meliputi aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan juga aspek sosial ekonomi dan budaya. Untuk pembahasan yang pertama yakni adalah aspek teknis, di mana aspek teknis ini meliputi penentuan lokasi usaha, tata letak, dan juga penggunaan teknologi. Dalam penentuan lokasi usaha perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, kedekatan dengan pasar, dan juga kedekatan dengan bahan baku. Untuk ketersediaan tenaga kerja, UMKM Jagung Goreng milik Bapak Mahsadi ini menggunakan tenaga kerja keluarga pada proses produksinya, dibantu dengan 2 orang karyawan yang direkrutnya yang merupakan tetangganya. Sedangkan untuk pada proses pengemasan, merekrut tenaga kerja sebanyak 3 orang yang merupakan tetangganya sendiri. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi pada UMKM jagung ini meliputi tersedianya air, alat produksi, transportasi yang didapatkan dengan mudah, lokasi khusus untuk penjemuran jagung, dan juga lokasi produksi juga cukup mudah untuk diakses. Kegiatan produksi dan juga penjemuran jagung tersebut dilakukan di lahan pemilik, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak karena tidak perlu menyewa. Untuk kedekatan dengan pasar, kegiatan usaha jagung goreng yang memiliki potensi besar karena pangsa pasar cukup luas. Lokasi usaha jagung goreng juga cukup dekat dengan lokasi pemasaran, sehingga proses penjualannya juga cukup mudah. Untuk kedekatan dengan bahan baku, yakni dapat dikatakan dekat dengan bahan baku karena pemasok utama komoditas jagung masih di sekitar wilayah Pamekasan. Untuk perancangan tata letak atau layout, tata letak dalam kegiatan produksi jagung goreng enak ini termasuk dalam tata letak berorientasi produk, yang terdiri dari tempat penjemuran jagung, tempat pencucian, tempat penggorengan, tempat pengukusan, tempat pengemasan, dan gudang penyimpanan hasil olahan jagung goreng. Tata letak yang sudah disusun sedemikian rupa oleh pemilik usaha agar proses produksi jagung goreng dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Untuk penggunaan teknologi, yang digunakan pada UMKM jagung goreng milik Bapak Mahsadi ini hanya menggunakan smartphone dalam kegiatan pemasarannya. Untuk kegiatan produksi dan juga pengemasannya masih dilakukan secara tradisional, tidak menggunakan mesin. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah aspek yang berkaitan dengan ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan ditawarkan oleh bisnis. Usaha jagung goreng milik Bapak Mahsadi ini memiliki peluang pasar yang cukup besar karena pada daerah lokasi sekitar rumah pemilik minim pesaing. Minimnya pesaing di sekitar lokasi menyebabkan pemasaran jagung goreng Bapak Mahsadi mudah untuk dipasarkan. Selain itu, harga dari jagung goreng ini juga terjangkau, dan juga untuk produk jagung goreng enak ini berkualitas dan dikemas dengan rapi dan juga diberi label atau merek sehingga menjadikannya lebih menarik. Untuk pemasaran jagung goreng enak ini masih dilakukan secara offline atau dari mulut ke mulut, di mana jagung gorengnya dipasarkan di pasar-pasar ataupun toko-toko di sekitar Pamekasan. Untuk pendistribusian produk jagung goreng enak ini dilakukan secara langsung kepada para konsumen. Ada juga yang melalui pedagang besar dan juga pedagang pengecer. Untuk pembahasannya selanjutnya yakni adalah aspek manajerial dan organisasi, di mana aspek manajerial dan organisasi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga pengendalian. Pada fungsi perencanaan, UMKM jagung goreng enak ini sudah terlaksana dengan baik, di mana sebelum memulai usahanya,
Pemilik sudah melakukan persediaan modal yang merupakan modal pribadi, tempat usaha yang berada di rumah pemilik, tenaga kerja yang merekrut warga sekitar lokasi produksi, dan juga sarana pemasaran produksi jagung gorengnya. Untuk pengorganisasian, pada fungsi pengorganisasian jagung goreng ini, organisasi yang dibentuknya yakni organisasi lini atau garis, di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pemimpin terhadap bawahannya. Pada fungsi pengarahan yang dilakukan oleh pemilik jagung yakni berupa training pada para pekerja yang dilakukan selama 7-14 hari. Hal tersebut ditujukan agar para karyawan dapat melakukan setiap tugasnya dengan baik dan juga leluasa karena sudah mahir atau terbiasa. Untuk fungsi pengendalian yang dilakukan pihak UMKM jagung goreng, di mana melakukan pengontrolan pada setiap proses produksi jagung dan juga melakukan pengawasan pada penggunaannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada produksi dan pengemasan. Aspek lingkungan atau AMDAL. Untuk penanganan yang dilakukan oleh pihak UMKM ini, di mana limbah yang dihasilkan dari produksi jagung goreng yang berupa minyak sisa penggorengan dijual sebagai campuran solar sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Untuk selanjutnya yakni aspek finansial, di mana aspek finansial ini meliputi tabel biaya investasi, tabel biaya operasional, dan juga tabel hasil perhitungan kelayakan finansial. Untuk biaya investasi dan biaya operasional dapat diketahui bahwa biaya investasi sebesar 3.449 dan untuk biaya operasional sebesar 2.698 yang dapat dilihat pada PPT. Untuk tabel hasil perhitungan kelayakan finansial dapat diketahui bahwa nilai NPV sebesar 6,73,378 dan untuk nilai IRR yakni 38%, sedangkan untuk nilai net BC yakni sebesar 2,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha tersebut atau usaha jagung goreng ini layak untuk diusahakan atau dijalankan karena nilai NPV lebih dari 0 menunjukkan layak, dan untuk nilai IRR yakni sebesar 38% layak dijalankan karena lebih dari 12%. Untuk nilai net BC yakni 2,1 layak untuk dijalankan karena lebih besar dari 1. Untuk pengembalian modal yang diperlukan yakni dibutuhkan waktu 2 bulan, dan juga untuk nilai profitability index yakni sebesar 3,146. Aspek hukum. UMKM jagung goreng Bapak Mas Hadi juga memperhatikan aspek hukum, di mana aspek hukum yang dimiliki UMKM ini adalah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk aspek yang terakhir yakni aspek sosial, ekonomi, dan budaya. UMKM jagung goreng Bapak Mas Hadi ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa ibu rumah tangga. Sedangkan untuk sosial budaya yang diterapkan oleh masyarakat sekitar lokasi produksi yakni gotong royong dan juga sopan santun yang dijunjung tinggi. Untuk yang terakhir yakni kesimpulan. Berdasarkan beberapa analisis yang dilakukan terhadap jagung goreng enak layak untuk diusahakan. Analisis tersebut meliputi aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, manajerial dan organisasi, aspek hukum, dan juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Selain itu, dilakukan analisis aspek finansial untuk menentukan apakah usaha tersebut layak untuk terus dijalankan atau tidak. Berdasarkan hasil diperoleh nilai NPV sebesar 6,734,378, nilai IRR sebesar 38%, dan nilai net BC rasio sebesar 2,1. Dan untuk waktu pengembalian modal dibutuhkan waktu 2 bulan dengan nilai profitability indeks sebesar 3,146 sehingga usaha tersebut layak untuk dijalankan.